Bayangkan pagi ini Bapak dan Ibu sedang duduk di teras rumah, segelas teh hangat masih mengepul, sementara suara notifikasi WhatsApp masuk berkali-kali. Di grup keluarga, di grup pensiunan, bahkan di Facebook, muncul kalimat yang membuat hati langsung berdebar. Breaking news 10 Juni 2026, Presiden Prabowo dan Taspen bahas tambahan untuk pensiunan dan aparatur sipil. Sekilas, kalimat seperti ini terdengar seperti kabar yang sangat membahagiakan. Siapa yang tidak berharap ada tambahan penghasilan di tengah harga kebutuhan yang terus terasa berat? Siapa yang tidak ingin uang pensiun sedikit lebih lega untuk belanja dapur, bayar obat, bantu cucu sekolah, atau sekadar menyimpan sedikit tabungan untuk keadaan darurat? Tapi Bapak dan Ibu, disinilah kita harus berhenti sejenak, karena dalam urusan pensiun, gaji, bantuan, rapelan, atau tambahan penghasilan, harapan itu sangat manusiawi, tetapi informasi yang salah bisa membuat hati kecewa. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Video ini hadir untuk menenangkan, menjelaskan, dan membantu Bapak Ibu membedakan mana kabar resmi, mana pembahasan, mana dugaan, dan mana yang masih harus menunggu pengumuman sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, para penerima pensiun, serta keluarga besar yang selalu mengikuti informasi seputar pensiun, kebijakan pemerintah, dan kondisi keuangan di masa tua. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, panjang umur dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari kabar palsu, dan selalu diberi ketenangan hati dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar. Untuk Bapak Ibu yang sedang menunggu kabar tentang gaji pensiun, tambahan penghasilan, gaji ke-13, rapelan, atau kebijakan pemerintah tahun 2026, mari kita bahas pelan-pelan dengan kepala dingin, hati tenang, dan cara berpikir yang jernih. Karena Bapak Ibu di usia pensiun, yang dibutuhkan bukan hanya uang masuk ke rekening. Yang dibutuhkan juga adalah kepastian, rasa aman, kejelasan, dan perlakuan yang penuh hormat. Para pensiunan bukan kelompok yang boleh dijadikan bahan sensasi. Para pensiunan adalah orang-orang yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk negara, keluarga, kantor, sekolah, rumah sakit, kesatuan, dan masyarakat. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah benar pada 10 Juni 2026 ada update menggembirakan dari Presiden Prabowo dan Taspen mengenai tambahan untuk pensiunan atau aparatur sipil? Apakah ini berarti ada uang tambahan yang langsung cair? Apakah ini berbeda dari gaji ke-13? Apakah ini masuk kategori bantuan baru, rapelan, penyesuaian pensiun, atau hanya pembahasan kebijakan yang masih perlu menunggu aturan resmi? Pertanyaan seperti ini wajar muncul karena bagi sebagian pensiunan, selisih beberapa ratus ribu rupiah saja bisa sangat berarti. Bisa berarti belanja beras untuk beberapa minggu, bisa berarti obat tekanan darah, biaya kontrol kesehatan, uang transportasi ke rumah sakit, atau tambahan uang sekolah cucu. Jadi ketika ada kata tambahan, hati langsung berharap. Ketika ada nama presiden, hati merasa mungkin ini serius. Ketika ada nama Taspen, Bapak Ibu langsung berpikir tentang rekening pensiun. Masalahnya, dunia informasi hari ini bergerak terlalu cepat. Satu kalimat pendek bisa tersebar ke ribuan orang. Satu judul video bisa menimbulkan harapan besar. Satu gambar thumbnail bisa membuat orang percaya bahwa pencairan sudah pasti terjadi. Padahal dalam urusan keuangan negara, tidak cukup hanya ada kabar viral. Harus ada dasar aturan, keputusan resmi, mekanisme pembayaran, jadwal, dan penjelasan lembaga terkait. Jadi inti pembahasan kita hari ini bukan sekadar ada atau tidak ada tambahan. Inti yang lebih penting adalah bagaimana Bapak Ibu membaca kabar ini dengan bijak, bagaimana memahami posisi Taspen, bagaimana melihat peran pemerintah, dan bagaimana menjaga diri dari informasi yang belum jelas. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari konteks yang paling sederhana.
Dalam sistem pensiun ASN dan aparatur negara, ada beberapa istilah yang sering bercampur di masyarakat. Pertama, ada pensiun bulanan, yaitu hak rutin yang diterima setiap bulan sesuai aturan. Kedua, ada gaji ke-13 atau pensiun ke-13 yang biasanya terkait kebijakan tahunan pemerintah untuk membantu kebutuhan tertentu, terutama menjelang tahun ajaran baru. Ketiga, ada THR yang biasanya berkaitan dengan hari raya. Keempat, ada istilah rapelan, yaitu pembayaran selisih atau kekurangan yang biasanya muncul jika ada aturan baru yang berlaku mundur atau ada penyesuaian tertentu. Kelima, ada isu tambahan gaji atau tambahan pensiun yang seringkali terdengar menarik, tetapi maknanya harus dibaca hati-hati. Nah, judul yang sedang kita bahas menyebut Breaking News Exciting Update Jun 10, 2026, lalu membawa nama Presiden Prabowo dan Taspen, serta menyebut tambahan untuk civil servant atau aparatur sipil tahun 2026. Karena judulnya masih berbentuk pertanyaan dan terpotong, maka kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ada tambahan uang baru yang sudah pasti cair. Ini penting sekali. Kalau yang dimaksud adalah gaji ke-13 atau pensiun ke-13 tahun 2026, maka itu berbeda dengan tambahan baru. Gaji ke-13 adalah kebijakan yang memang memiliki dasar aturan dan teknis pembayaran. Tetapi kalau yang dimaksud adalah tambahan lain di luar gaji ke-13, maka Bapak Ibu harus menunggu pengumuman resmi, aturan tertulis atau penjelasan langsung dari lembaga terkait. Jangan sampai hanya karena ada kata breaking news kita langsung percaya bahwa ada pencairan tambahan hari ini juga. Taspen sendiri dalam banyak kesempatan biasanya berperan sebagai lembaga yang menyalurkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya Taspen bukan lembaga yang tiba-tiba menentukan sendiri kenaikan pensiun atau tambahan gaji. Kalau ada perubahan besar terkait hak keuangan pensiunan, biasanya harus mengikuti aturan pemerintah, dasar hukum, dan mekanisme anggaran. Jadi kita harus memisahkan antara Taspen menyalurkan dan pemerintah menetapkan kebijakan. Disinilah banyak orang sering keliru. Ketika melihat logo Taspen atau nama Taspen dalam sebuah kabar, langsung dianggap semua sudah resmi dan pasti cair. Padahal bisa saja kabar itu hanya membahas layanan, proses penyaluran, gaji ke-13, imbauan keamanan, atau penjelasan umum. Karena itu, jangan hanya membaca judul. Dengarkan penjelasannya sampai utuh. Bapak Ibu, sekarang mari kita pecah masalah ini menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Bagian pertama, kita bahas kata tambahan. Dalam dunia pensiun, kata tambahan bisa punya banyak arti. Bisa berarti tambahan karena gaji ke-13. Bisa berarti tambahan karena THR. Bisa berarti bantuan tertentu. Bisa berarti rapelan jika ada penyesuaian. Bisa juga hanya berarti harapan atau usulan agar pensiun diperbaiki ke depannya. Jadi kalau ada kabar berbunyi tambahan gaji pensiunan 2026, jangan langsung membayangkan semua pensiunan akan mendapat transfer baru di luar jadwal biasa. Tanya dulu, tambahan yang mana, dasarnya apa, berlaku untuk siapa, kapan dibayarkan, siapa yang mengumumkan, ada aturan tertulis atau tidak. Bagian kedua, kita bahas nama Presiden Prabowo. Ketika nama Presiden disebut, kabar memang terasa lebih kuat. Tetapi dalam pemerintahan, pernyataan umum, arahan, program, atau perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu berarti uang langsung cair. Kadang pemerintah menyampaikan arah kebijakan, kadang ada pembahasan anggaran, kadang ada program prioritas, kadang ada rencana jangka panjang. Semua itu penting tetapi belum tentu sama dengan keputusan pencairan. Sebagai contoh sederhana, kalau pemerintah mengatakan ingin meningkatkan kesejahteraan aparatur atau memperhatikan pensiunan, itu adalah sinyal kebijakan. Tetapi agar menjadi uang yang masuk rekening perlu proses lebih jauh.
harus ada peraturan, alokasi anggaran, petunjuk teknis, lembaga penyalur, dan jadwal. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara sinyal, perhatian, dan keputusan pembayaran. Bagian ketiga, kita bahas taspen. Bagi pensiunan ASN, taspen sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak Bapak Ibu mengaitkan taspen dengan gaji pensiun bulanan, autentikasi, layanan pensiun, dan pembayaran manfaat. Tetapi perlu dipahami, taspen bekerja berdasarkan aturan. Kalau ada hak yang sudah ditetapkan pemerintah, taspen menjalankan penyaluran sesuai mekanisme. Jadi, kalau ada kabar tentang tambahan, jangan hanya bertanya, apakah taspen membayar, tetapi juga tanyakan, apakah dasar kebijakannya sudah ada. Bagian keempat kita bahas tanggal 10 Juni 2026. Tanggal ini bisa membuat orang merasa bahwa kabarnya sangat baru dan mendesak, tetapi tanggal dalam judul tidak selalu berarti ada pencairan pada tanggal itu. Bisa saja itu tanggal pembahasan, tanggal video dibuat, tanggal informasi diperbarui, atau tanggal isu sedang ramai. Untuk urusan keuangan, tanggal pencairan harus jelas. Misalnya disebut mulai tanggal berapa, untuk kelompok penerima siapa, melalui bank apa, dan berdasarkan aturan apa. Kalau tidak ada kejelasan seperti itu, maka jangan buru-buru menyimpulkan. Bagian kelima, kita bahas perbedaan antara update menggembirakan dan kepastian resmi. Update menggembirakan bisa berupa kabar bahwa pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar. Bisa berupa layanan taspen makin mudah, bisa berupa pemerintah memberi perhatian pada kesejahteraan pensiunan, bisa berupa imbauan agar pensiunan berhati-hati terhadap penipuan. Semua itu kabar baik, tetapi kepastian resmi tentang tambahan uang baru harus punya bukti yang lebih kuat. Misalnya begini Bapak Ibu, katakanlah seorang pensiunan menerima pensiun bulanan sebagai hak rutin. Lalu pada bulan tertentu ada pembayaran gaji ke-13 sesuai aturan. Itu bukan berarti pensiun bulanan naik permanen, itu adalah pembayaran tambahan dalam skema tertentu. Berbeda lagi jika ada kenaikan pensiun pokok, karena kenaikan pensiun pokok biasanya berdampak ke jumlah bulanan ke depan dan memerlukan aturan khusus. Berbeda lagi dengan rapelan, karena rapelan berarti ada pembayaran selisih dari periode tertentu. Jadi satu kata tambahan bisa mengarah ke tiga hal yang berbeda. Kalau salah memahami, akibatnya bisa besar. Ada yang sudah merencanakan belanja besar karena mengira ada tambahan pasti. Ada yang meminjam uang dulu karena percaya akan ada rapelan. Ada yang klik link palsu karena mengira harus daftar agar tambahan cair. Ada yang memberikan data pribadi karena takut namanya tidak masuk daftar. Inilah mengapa kita harus membahas topik ini dengan hati-hati. Bapak Ibu, kita juga perlu melihat kondisi kehidupan pensiunan hari ini. Banyak pensiunan hidup sederhana. Pensiun bulanan harus dibagi untuk makan, listrik, air, cicilan, kebutuhan kesehatan, ongkos, dan kadang membantu anak atau cucu. Ketika harga kebutuhan naik, uang yang sama terasa makin kecil. Dulu mungkin cukup untuk 1 bulan, sekarang bisa terasa habis lebih cepat. Karena itu, isu tambahan penghasilan sangat mudah menarik perhatian. Bukan karena pensiunan mudah percaya, tetapi karena kebutuhan hidup memang nyata. Namun justru karena kebutuhan itu nyata, informasi harus makin hati-hati. Harapan Bapak Ibu tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang mengejar klik, mencari keuntungan, atau membuat kabar setengah benar. Kita boleh berharap, kita boleh mendoakan agar pemerintah terus memperhatikan pensiunan, tetapi kita juga harus melindungi diri dari kabar yang terlalu manis tanpa dasar. Sekarang kalau pertanyaannya, apakah Bapak Ibu perlu panik atau buru-buru mengambil tindakan? Jawabannya tidak. Kalau ada kebijakan resmi tentang tambahan pensiun atau pembayaran baru, biasanya informasinya akan muncul dari kanal resmi pemerintah, Taspen, Kementerian Keuangan, atau lembaga terkait. Pensiunan tidak perlu membayar biaya apapun untuk mencairkan hak resmi. Pensiunan juga tidak perlu memberikan PIN, OTP, password, atau data sensitif kepada orang yang mengaku petugas.
Bagian penting berikutnya adalah memahami bahwa pemerintah memang punya tanggung jawab besar terhadap aparatur dan pensiunan. Tetapi kebijakan keuangan negara selalu mempertimbangkan anggaran, jumlah penerima, kemampuan fiskal, prioritas nasional, dan aturan hukum. Jadi kalau ada pembahasan soal tambahan, prosesnya tidak sesederhana satu pengumuman viral. Ada banyak tahapan di baliknya. Bapak Ibu, mari kita buat simulasi sederhana, hanya sebagai contoh, bukan angka resmi. Misalnya ada pensiunan yang mendengar kabar akan ada tambahan Rp500.000. Kalau kabar itu belum resmi, jangan langsung memasukkannya ke rencana belanja. Jangan langsung menjanjikan kepada cucu. Jangan langsung mengambil utang. Anggap saja itu masih kemungkinan sampai ada bukti resmi. Tetapi kalau kemudian ada pengumuman resmi, barulah Bapak Ibu bisa menghitung dengan tenang. Contoh lain, jika seseorang berkata semua pensiunan akan mendapat tambahan bulan Juni, tanyakan semua pensiunan yang mana? ASN, TNI, Polri, penerima tunjangan, pensiunan janda garis miring duda, ahli waris, apakah berlaku nasional, apakah melalui taspen atau asabri, apakah tambahan itu gaji ke-13 atau bantuan lain. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka kabar itu belum cukup kuat untuk dipercaya. Disinilah kita perlu menjadi penonton yang cerdas, bukan berarti kita menolak kabar baik, bukan berarti kita pesimis. Justru kita ingin kabar baik itu jelas, aman, dan tidak menipu, karena kabar baik yang benar akan menenangkan. Tetapi kabar baik yang palsu hanya membuat hati naik turun. Dan justru di titik inilah kita harus melakukan reality check. Pertama, jangan percaya pada pesan yang menyuruh Bapak Ibu klik link untuk mendaftar tambahan pensiun. Biasanya hak pensiun resmi tidak dicairkan melalui link sembarangan. Jika ada pesan meminta nomor rekening, PIN, kode OTP, foto KTP, foto kartu ATM, atau biaya administrasi, itu tanda bahaya besar. Kedua, hati-hati dengan kalimat yang terlalu memaksa, seperti daftar hari ini atau hangus hanya untuk 500 orang pertama, segera kirim data agar dana cair, atau taspen meminta biaya verifikasi. Kalimat seperti ini sering dipakai oleh penipu untuk membuat orang panik. Bapak Ibu jangan terpancing. Hak resmi tidak seharusnya diproses dengan ancaman dan tekanan seperti itu. Ketiga, bedakan antara konten informasi dan pengumuman resmi. Video YouTube, posting Facebook, TikTok, atau pesan WhatsApp bisa membantu memberi penjelasan, tetapi bukan pengganti dokumen resmi. Kalau ada klaim besar, cek sumbernya. Apakah ada di website resmi? Apakah ada peraturan? Apakah ada pengumuman dari Taspen? Apakah ada keterangan Kementerian Keuangan? Kalau belum ada, simpan dulu sebagai informasi yang belum pasti. Keempat, jangan mudah percaya pada screenshot yang tidak jelas asalnya. Sekarang gambar bisa diedit, surat palsu bisa dibuat, logo resmi bisa ditempel, stempel bisa direkayasa. Karena itu, jangan hanya percaya karena ada logo. Lihat alamat website, nama pejabat, tanggal, nomor surat, dan apakah dokumen itu benar-benar bisa ditemukan di kanal resmi. Kelima, pahami bahwa kabar gaji ke-13 berbeda dengan kabar tambahan baru. Jika seseorang menyebut pembayaran bulan Juni 2026, bisa saja yang dimaksud adalah gaji ke-13. Itu bukan otomatis berarti ada program baru di luar itu. Jadi setiap kali mendengar kata tambahan, tanyakan dulu tambahan apa. Bapak Ibu, saya tahu bagian ini mungkin terdengar sangat hati-hati. Tetapi kehati-hatian ini bukan untuk mematahkan harapan. Justru untuk menjaga Bapak Ibu dari kecewa dan dari penipuan. Di luar sana, banyak orang baik. Tetapi ada juga pihak yang memanfaatkan usia, kepercayaan, dan kebutuhan pensiunan. Mereka tahu bahwa pensiunan sangat menunggu kabar penghasilan. Karena itu, mereka membuat pesan yang seolah-olah resmi. Maka pegangan kita sederhana, kalau belum resmi jangan dianggap pasti. Kalau diminta bayar, jangan lakukan. Kalau diminta OTP, jangan berikan. Kalau diminta klik link aneh, jangan dibuka. Kalau ragu,
tanyakan kepada keluarga yang dipercaya, atau cek langsung ke kanal resmi. Bapak dan Ibu, mari kita kembali ke sisi manusia dari semua ini. Di balik kata pensiun, ada kisah panjang, ada orang yang puluhan tahun bangun pagi, mengenakan seragam, masuk kantor, mengajar murid, melayani masyarakat, menjaga keamanan, mengurus administrasi, berdiri di lapangan, atau bekerja di balik meja sampai rambut memutih. Ada yang melewati masa sulit, pindah tugas, jauh dari keluarga, hidup hemat, dan tetap menjalankan kewajiban. Ketika masa pensiun tiba, harapannya sederhana, tidak semua orang ingin hidup mewah, banyak pensiunan hanya ingin hidup tenang, bisa makan cukup, bisa berobat tanpa takut, bisa membayar listrik tepat waktu, bisa memberi sedikit uang jajan kepada cucu, bisa datang ke acara keluarga tanpa merasa menjadi beban, bisa tidur malam tanpa memikirkan apakah uang cukup sampai akhir bulan. Karena itu, setiap kabar tentang tambahan pensiun terasa sangat dekat dengan hati. Ini bukan sekadar angka, ini tentang martabat, ini tentang rasa dihargai setelah mengabdi. Ini tentang ketenangan di usia yang seharusnya lebih damai. Tetapi Bapak Ibu, martabat pensiunan juga berarti tidak boleh dipermainkan oleh rumor. Harapan Bapak Ibu terlalu berharga untuk dijadikan bahan klik. Ketenangan Bapak Ibu terlalu penting untuk diguncang oleh judul yang belum jelas. Maka kita boleh berharap kepada pemerintah, tetapi kita juga harus menjaga hati agar tidak terlalu cepat percaya. Kalau nanti ada kebijakan resmi yang benar-benar menambah manfaat untuk pensiunan, tentu itu kabar yang patut disyukuri. Kita doakan semoga pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan para pensiunan, terutama di tengah kebutuhan hidup yang semakin besar. Tetapi sampai keputusan resmi ada, sikap terbaik adalah tenang, waspada, dan terus mengikuti informasi dari sumber yang benar. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan setelah mendengar kabar tentang Presiden Prabowo, Taspen, dan tambahan tahun 2026 ini? Pertama, cek rekening atau informasi pembayaran seperti biasa, tetapi jangan panik jika tidak ada tambahan baru. Untuk pembayaran resmi yang sudah menjadi hak, biasanya akan ada mekanisme yang jelas. Jangan percaya kepada orang yang berkata, uang tidak cair karena Bapak Ibu belum mendaftar lewat link tertentu. Kedua, pantau kanal resmi. Bapak Ibu bisa meminta bantuan anak, cucu, atau keluarga untuk membuka website resmi Taspen, media sosial resmi Taspen, kanal pemerintah, atau informasi dari bank mitra pembayaran pensiun. Jangan hanya bergantung pada grup WhatsApp. Ketiga, simpan bukti pembayaran dan catatan keuangan. Jika ada pembayaran masuk, catat tanggalnya, jumlahnya, dan keterangan transaksi. Ini membantu Bapak Ibu membedakan antara pensiun bulanan, gaji ke-13, THR, atau manfaat lainnya. Keempat, jangan membuat keputusan keuangan besar berdasarkan kabar yang belum pasti. Jangan mengambil pinjaman karena berharap ada rapelan. Jangan membeli barang besar karena mendengar ada tambahan. Tunggu sampai dana benar-benar masuk atau sampai aturan resmi diumumkan. Kelima, edukasi teman sesama pensiunan. Jika Bapak Ibu melihat ada teman yang menerima link mencurigakan, ingatkan dengan baik, jangan mengejek, jangan menyalahkan. Banyak orang tertipu bukan karena bodoh, tetapi karena sedang berharap dan sedang membutuhkan. Kita harus saling menjaga. Keenam, jika ada informasi yang mengatasnamakan Taspen dan meminta data sensitif, segera curiga. Tanyakan kepada keluarga, hubungi layanan resmi, atau laporkan ke pihak terkait. Ingat, OTP adalah kunci pribadi. PIN adalah rahasia. Nomor kartu dan password tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ketujuh, tetap ikuti perkembangan, tetapi pilih channel yang menjelaskan dengan jujur. Channel yang baik tidak hanya membuat Bapak Ibu penasaran, tetapi juga memberi batas yang jelas antara fakta dan dugaan. Channel yang baik tidak menakut-nakuti. Channel yang baik tidak menjanjikan uang cair tanpa dasar. Channel yang baik membantu Bapak Ibu lebih tenang setelah menonton. Jadi, Bapak dan Ibu, kabar 10 Juni 2026 tentang Presiden Prabowo, Taspen,
dan isu tambahan untuk aparatur atau pensiunan memang menarik untuk diikuti. Ada harapan di dalamnya, ada rasa penasaran, ada kebutuhan hidup yang membuat kabar seperti ini terasa sangat penting. Tetapi kesimpulan paling bijak hari ini adalah jangan menolak harapan, tetapi jangan juga menyerahkan ketenangan hati kepada rumor. Jika yang dibahas adalah pembayaran resmi seperti gaji ke-13, maka pahami mekanismenya sesuai aturan. Jika yang dibahas adalah tambahan baru, tunggu dasar resminya. Jika ada yang meminta data pribadi, uang, OTPE, atau link pendaftaran mencurigakan, jauhi. Dan jika ada kabar yang terlalu indah, tetapi tidak jelas sumbernya, tahan dulu, pastikan dulu, baru percaya. Bapak Ibu sudah terlalu lama mengabdi untuk negara dan keluarga. Di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan informasi yang jernih, bukan kabar yang membuat gelisah. Layak mendapatkan penghormatan, bukan permainan emosi. Layak mendapatkan ketenangan, bukan janji yang belum pasti. Semoga pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan pensiunan. Semoga setiap hak yang sudah ditetapkan dapat tersalurkan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang sayang, dan hati yang tenang. Sebelum menutup video ini, renungkan satu hal. Dalam urusan pensiun, yang paling berharga bukan hanya berapa banyak uang yang dijanjikan, tetapi seberapa jelas kebenaran informasi yang kita pegang. Karena kabar yang benar mungkin sederhana, tetapi bisa membuat hati damai. Sedangkan kabar yang belum pasti, meskipun terdengar manis, bisa membuat banyak orang kecewa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap jaga martabat sebagai pensiunan yang bijak,